Huzur telah menyebutkan asbabun nuzul berkali-kali selama rangkaian daras. Sepertinya beberapa mufassirin banyak menekankan hal ini. Apa arti sebenarnya dari asbabun nuzul? Kepentingan sebenarnya dari hal ini adalah apa yang telah saya jelaskan secara rinci. Saya telah menjelaskan bahwa Allama Wahidi awalnya memulai studi tentang asbabun nuzul. Ada penyebutan asbabun nuzul dalam berbagai riwayat sebelum penelitiannya. Namun tidak ada seorang pun selain Allama Wahidi yang begitu mementingkan penelitian ini sehingga mereka akan menulis buku khusus untuk penelitian ini. Oleh karena itu, Allama Wahidilah yang melakukan penelitian khusus tentang latar belakang kontekstual setiap ayat untuk memahami tujuan diturunkannya ayat tersebut. Namun, dia mencatat kesaksian dari setiap orang yang tidak relevan dalam pengungkapannya, entah bagaimana menemukan tujuan dari ayat-ayat tersebut. Tidak masalah baginya jika perawi atau riwayatnya lemah dalam hal keandalan atau keasliannya. Dia hanya merekamnya karena dia membutuhkan sesuatu sebagai bahan untuk bukunya. Jadi, dia melakukan yang terbaik untuk memahami asbabun nuzul dari setiap ayat dengan kemampuan terbaiknya. Salah satu aspek dari asbabun nuzul adalah apa yang Al-Quran sendiri jelaskan. Poin yang saya buat adalah bahwa penjelasan Al-Quran untuk asbabun nuzul, sebuah ayat, sudah lebih dari cukup bagi kita. Penjelasan yang diberikan Al-Quran mengandung makna hikmah yang diperlukan untuk menjelaskan alasan dan latar belakang mengapa penting untuk menyebutkan ajaran tersebut. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa asbabun nuzul tidak ada hubungannya sama sekali dengan tema-tema abadi Al-Quran. Ini karena ayat-ayat Al-Quran diturunkan pada waktu yang berbeda dan dalam urutan yang terpisah. Tetapi Allah telah menetapkan struktur final dari Al-Quran, sehingga beliau SAW menetapkan susunan Al-Quran sesuai petunjuk Allah Ta'ala. Setelah mengubah urutan surah, kita melihat korelasi dan alur yang jelas antara surah dan tema-temanya. Ayat-ayat tersebut terjalin dengan sangat baik, sehingga setiap ayat memiliki keterkaitan dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Dan setiap surah diakhiri dengan tema yang diambil oleh ayat pertama dari surah berikutnya. Korelasi antara surah ini terlihat di seluruh Al-Quran. Oleh karena itu, dengan mencoba menambahkan kajian asbabun nuzul, hal ini malah akan mengacaukan hubungan antar ayat-ayat dan tema-temanya. Ini karena ayat-ayat itu sendiri menjelaskan alasan mengapa mereka berada dalam urutan mereka. Sedangkan orang yang mencoba memahami asbabun nuzul sedang mencoba untuk menyimpulkan alasan mereka sendiri mengenai ayat apa yang diturunkan pada kesempatan apa. Dan mereka akan mencoba untuk berpendapat bahwa urutan dan penempatan ayat-ayat tersebut harus sesuai dengan studi mereka. Mereka berpendapat bahwa ayat itu harus ditempatkan pada tempat dan waktu ketika diturunkan. Oleh karena itu, merupakan kebijaksanaan Allah Ta'ala untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang muncul sewaktu-waktu karena keadaan tertentu dari wahyu Al-Quran sambil mengetahui bahwa kitab ini diturunkan sebagai kitab yang kekal. Meskipun tampaknya tidak ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang diwahyukan secara khusus untuk suatu peristiwa tertentu dalam pengertian kata atau maknanya secara harfiah. Inilah mengapa urutannya diubah oleh Allah untuk memastikan lahirnya hubungan antara ayat-ayat dari konteks kata-katanya. Misalnya seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah dengan perasaan hancur dan mengeluh kepada Rasulullah bahwa suaminya telah bersumpah untuk menganggapnya sebagai ibu atau saudara perempuannya. Padahal dia istrinya. Dia bertanya kepada Rasulullah, apa hubungan mereka sekarang? Saat itu Allah menurunkan beberapa ayat. Alasan turunnya ayat-ayat ini sudah cukup jelas dari ayat-ayat itu sendiri karena Al-Quran menjelaskan bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah dengan perasaan hancur dan menyatakan keprihatinannya. Dan jawaban untuk kekhawatiran itu adalah ini, yakni sebagaimana disebutkan dalam ayat. Namun ayat ini tidak ditempatkan langsung setelah ayat-ayat yang baru diturunkan sebelumnya. Sebaliknya itu ditempatkan dalam urutan terpisah sambil mempertimbangkan kebutuhannya untuk kepentingan yang abadi dan kekal. Oleh karena itu, studi ini menjadi asbabun nuzul versus urutan sebenarnya dari Al-Quran. Apakah Anda paham? Jazakallah.